Akan saya mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan absen dulu untuk mengecek kehadiran rekan-rekan. Amalia Nur Hasanah ada bersama kita? Hadir, Ustaz. Hadir? Oh iya, terima kasih. Anissa Agmelia. Ada Anissa Agmelia? Oh, tidak ada. Arini Husaina. Hadir, Ini Ustaz. Arini. Tidak ya? Boleh nanti menyampaikan ya. Jadi yang mau antri kita akan berlakukan yang antri presentasi itu adalah berdasarkan artikel yang sudah di-share duluan. Gitu. Jadi barang siapa yang share artikel duluan di Classroom maka dia dapat antri duluan. Devinur Suryanita? Ada? Devinur? Ada? Fairiza Tafida? Hadir, Ustaz. Silakan. Hanifa Ramadhani. Ini Hanifa ya, Hanifa dan Arini. Boleh duluan. Khairunisa Larasati. Sakit, Ustaz. Ya, terima kasih. Laili Fadlillah. Hadir, Ustaz. Nike Vita. Ada? Nike Vita? Enggak ada. Nurul Aulia. Hadir, Ustaz. Putri Anggia. Ada? Rosa Fairoza. Saila Zikrina ada tadi? Hadir, Ustaz. Zakia Lutfi. Tadi kayaknya ada. Bukan Zakia tadi ya. Zidana Harisma. Tidak ada. Amalia Nur Hasanah ada tadi? Ya. Baik, silakan. Arini atau Hanifah duluan, silakan. Kecuali ada yang boleh. Silakan yang mau duluan. Ya, siapa yang sih? Udah duluan. Afwan, Ustaz, izin share screen. Ya, silakan share. Nggak bisa ya? Belum bisa, Ustaz. Oh iya, sebentar saya setting dulu. Silakan coba. Bisa nggak?
Bisa share screen-nya? Ya, Ustaz. Iya. Ustaz, Afan lagi ada kendala Ustaz dalam share screen. Oh iya, gimana itu? Ini Ustaz ingin melanjutkan. Ya, silakan. Mana Ustaz? Ya, siapa ini? Hari ini ya. Sudah kelihatan belum Ustaz? Sudah kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan melanjutkan penjelasan tentang kedokteran Islam dari jurnal yang berjudul Az-Zahrawi, A Prominent Muslim Medical Sciences and His Impact on West. Nah, di dalam jurnal ini terdapat tremendous impact on West, yaitu dampak luar biasa di Barat oleh Az-Zahrawi. Dijelaskan di sini bahwa Az-Zahrawi dipengaruhi oleh sarjana medis di Barat sehingga karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa oleh para cendekiawan terkemuka dan penerjemah di Barat. Namun bukunya At-Tasrif adalah buku teks standar tentang operasi di Eropa pada beberapa abad, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerald dari Cremona yang diakui sebagai penerjemah terbesar dari Barat. Juga menerjemahkan sebagian besar karya matematika, astronomi, medis, dan karya lain dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Terjemahan Latin dari At-Tasrif dicetak di Venesia pada tahun 1497, Strasbourg pada tahun 1532, At-Basel pada tahun 1541 dengan judul Albucasis Methodus Meffendi, Cum Instrumentis et Mones Vere Marbos. Ada pula edisi Besley yang membentuk dasar dari karya John Channing yang menerbitkan Albucasis de Chirurgia pada tahun 1778 di Oxford. Edisi ini dalam bahasa Arab dan Latin, dan ada salinan di Museum Inggris dan satu lagi di Perpustakaan Bodleian. Itu juga terjemahkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1881. Beberapa rekan Az-Zahrawi yaitu Hasdai bin Shaput, Tenpeda, dan tabib Yahudi yang menerjemahkan ke bahasa Arab dengan partisipasi seorang negarawan Bizantium Nicholas, manuskrip bergambar yang luar biasa dari material medikal dari Dioscorides yang telah dikirim sebagai hadiah untuk Abdurrahman III dari Kaisar Bizantium Konstantinus II. Ahli bedah Prancis yang hebat, De Chauliac, dalam karyanya Chirurgia Magna yang disebutkan operasi besar sendiri digunakan sebagai teks medis untuk biji mereka pada 300 tahun. Mengutip dari Albucasis lebih dari 200 kali. Pada 1471, At-Tasrif dicetak di Venesia dan dengan cepat menjadi teks medis standar. Ahli bedah Prancis lainnya Desques de Lecamps mengutip At-Tasrif Albucasis telah mendapatkan gelarnya sebagai pemimpin segala ahli bedah. Sebagai penerjemah Italia Pietro Argalate pada abad ke-15. Cendekiawan Barat Kristen lainnya adalah Rogerius Frugardi, Rolandus Peregnis, Alnat dari Villanova memiliki terjemahan At-Tasrif yang berfungsi digunakan di berbagai institusi Eropa sebagai teks buku dan karya utama ilmu kedokteran. Tulisannya menjadi panutan bagi para dokter masa depan untuk membimbing dan mendorong mereka, dan beliau juga menekan pentingnya anatomi manusia dan fisiologi. Halo Ustaz. Oke, syukron. Itu tolong, kan antum sudah menulis tentang Az-Zahrawi kan? Ini
bagian yang cukup detail, yaitu penerjemah dari karya Al-Zahrawi. Itu antum jangan lupa antum tulis yaitunya ya. Ya itu sudah bagus seperti di ini. Itu kalau dikejar dan dicari itu nanti kita akan ketemu banyak fakta selain itu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan lagi. Itu yang Google Drive-nya masih net akses itu. Saya nggak bisa akses. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Padahal saya udah pakai Google ini, akun Unida. Ya gitu ya, di-share ya. Nah, Ustaz. Silakan selanjutnya. Ini Hanifah bagaimana ini? Banyak yang bagus sebenarnya dalam tulisannya ini. Ya itu, saya aja itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya menemukan kitab dari WDL dulu, tetapi tidak terlihat jelas tulisannya. Kemudian Ya. saya mencari lagi referensi lain, yaitu dari bahasa Italia. Ini, dan saya menerjemahkan bahwasanya halaman 100 yang ini menggambarkan dari sumber. Beralih juga keraguan bahwa Ediris di sana menyebutkan ukuran keliling bumi dibuat oleh ahli geografis Kyrene, yaitu Kyrene adalah seorang matematikawan, penyair, dan astronom Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geografis. Dan juga orang pertama yang menggunakan kata geografi. Kemudian dengan suara bulat membawa Hermes. Hermes itu adalah ini dia dari Anatolian Yunani ke dalam bahasa Arab, nama Eratosthenes tidak akan dikenali di Heretes, yaitu bahwa dia membagi keliling bumi menjadi 60 bagian yang sama, dan pembagian itu menjadi 360 derajat. Kemungkinan besar digunakan untuk pertama kalinya oleh Hipparchus. Hipparchus adalah seorang astronomi ahli geografis dan matematikawan Yunani kuno pada zaman Helenistik. Ia orang pertama yang membangun model akurat dan kuantitatif gerakan matahari dan bulan. Bahwa tanggapan Ediris di sini mengacu pada Eratosthenes. Eratosthenes adalah seorang matematikawan, ahli geografis dan astronomi zaman Helenistik. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama diketahui menghitung keliling bumi. Lebih memiliki kemungkinan ukuran yang ditransmisikan kepada kita oleh orang dahulu, dan Hipparchus sendiri dengan siapa untuk panjang stadion yang berbeda. Kemudian mungkin menghadiri perbedaan yang lebih nyata daripada nyata, tetapi ukuran ini diserap dalam arus filsafat fantastik muncul pada saat Sasanids, pada sisa-sisa arkeologi Kasdim, tahayul ilmu pengetahuan India dan Yunani, seperti berbagai gagasan astrologi lainnya. Telah nomiko-astrologi dikaitkan dengan Hermes. Nah, pada halaman keempat barisan 25 versi di mana kita berbicara tentang Teluk Persia, kita membaca ini sedangkan Erdis mengatakan bahwa di sana muncul 2 gunung atau batu Kusair, itu adalah Uwer, terkenal oleh ahli geografi Arab. Kemudian pada halaman 7 baris 24 dia menempatkan di tengah Zogiorno del Mar Caspio. Dia membaca Ayun Atimur pada icon code kemana arahnya, tetapi keliru Ain di Tamar Desa Sirak di sebelah kanan Sungai Efrat. Hanya segitu, Ustaz. Ya, itu sudah bagus itu. Ya, kalau antum baca manuskrip dan menerjemahkan langsung itu bagus sekali. Ya, itu kalau antum fokus sampai akhir bahas itu aja nggak ada masalah. Meskipun ini banyak sekali kata-kata yang belum diterjemahkan ya. Tapi nggak masalah, ini adalah usaha-usaha yang bagus. Antum mengambil manuskrip yang asli dan
nerjemahkan dari situ. Ya, di sini kan antum jadi ketemu hal baru. Ternyata Al-Idrisi itu ngambil dari Yunani. Tapi yang dikembangkan oleh Al-Idrisi apa? Nah, itu nanti bisa antum temukan dalam manuskrip-manuskrip selanjutnya. Gitu ya. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ustadz Afan, Ustadz. Ya, silakan. Siapa ini? Saila, Ustadz. Silakan, Saila. Saila Zikrina. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai arsitektur Masjid Istiqlal yang terletak di ibu kota Indonesia, yaitu adalah Jakarta. Sebelumnya saya akan memberikan overview singkat mengenai Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu adalah Masjid Istiqlal mengambil kalimat dari bahasa Arab yang berarti merdeka, yaitu adalah sebuah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina, yang merupakan pada zaman itu adalah salah satu taman terluas yang pernah ada di Batavia, bahkan salah satu taman modern terbesar di Asia kala itu. Masjid Istiqlal ini merupakan masjid yang terbesar di Asia Tenggara dan bahkan salah satu terbesar di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jemaah. Kita dapat melihat letak Masjid Istiqlal dalam peta, yaitu adalah di sini. Di tengah pusat ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta, yang bersebelahan dengan Monumen Nasional atau Monas dan memiliki posisi menghadap dengan Katedral Indonesia. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan terbebas dari cengkraman menjajah. Karena itulah masjid ini dinamakan Istiqlal yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Dan ini adalah salah satu penampakan Masjid Istiqlal pada tahun 1985. Masjid Istiqlal juga memiliki gaya arsitektur modern dan dengan dinding yang berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat, berlawanan dengan masjid yang dibangun pada masa itu, di mana lebih terkenal dengan kesederhanaannya dan juga tradisional yang terbuat dari kayu atau genteng. Tapi Masjid Istiqlal mendobrak arsitektur pada zaman itu dengan menggabungkan arsitektur modern dan minimalis, dan juga dengan pola geometri yang sederhana namun dapat membuat bangunan menjadi megah. Hal ini memiliki filosofi bahwa sesuatu yang sederhana dapat menjadi megah. Selanjutnya adalah foto Masjid Istiqlal pada tahun saat ini. Kita dapat melihat perbedaannya tidak berbeda secara signifikan, namun kita dapat melihat beberapa upgrade atau pembaharuan yang ada di Masjid Istiqlal 2021 ini. Masjid ini juga selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat muslim, masjid ini juga digunakan sebagai kantor organisasi Islam di Indonesia, aktivitas sosial dan juga kegiatan umum. Pembangunan Masjid Istiqlal pertama kali dibangun pada tahun 1961 pada zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu adalah Presiden Soekarno, dan selesai pada tahun 1978 pada pemerintahan Presiden Soeharto. Dan baru mengalami renovasi yang signifikan dalam skala besar pada tahun 2021 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ini adalah penampakan ruangan setelah hasil dari renovasi Presiden Jokowi pada tahun 2021. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai simbolisme dan filsafat dari Masjid Istiqlal sendiri. Masjid Istiqlal sendiri memiliki 7 gerbang untuk memasuki ruangan dalam Istiqlal yang masing-masing dinamai berdasarkan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia dan terpuji. Angka 7 juga merupakan angka yang melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam serta 7 hari dalam seminggu. Dan juga Masjid Istiqlal memiliki kubah dengan diameter sebesar 45 meter. Angka 45 melambangkan tahun 1945, yaitu adalah tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemuncak atau mustaka kubah utama dimahkotai ornamen baja anti karat berbentuk bulan sabit dan bintang, yaitu adalah simbol Islam. Dan Masjid Istiqlal memiliki kubah utama yang ditopang oleh 12 tiang. Setiap tiang utama yang menopang Masjid Istiqlal seperti yang dilihat pada gambar ini, terdapat 12 tiang yang menopang kubah pada Masjid Istiqlal, yaitu adalah melambangkan tanggal 12 yaitu adalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga menambangkan 12 bulan pada penanggalan Islam dalam 1 tahun. Dan bagian bawah masjid
bagian bawah kubah Masjid Maaf, yaitu adalah dihiasi dengan ornamen dari surat Yasin yang ditulis oleh Kiai Haji Faiz, orang Khotot senior dari Jawa Timur. 4 tingkat balkon dan 1 lantai yang melambangkan Masjid Istiqlal memiliki 4 tingkat dan juga 1 balkon lantai dasar yang melambangkan 5 rukun Islam dan juga Pancasila, yaitu adalah 5 filosofi dasar dari negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah rancangan interior, 2 kubah bangunan masjid yang kita lihat dari sini adalah merupakan simbol dari dualisme, yaitu adalah dualisme antara akhirawi dan duniawi, surga dan neraka, bumi dan langit, dan juga salah satu komponen penting dalam kehidupan Islam, yaitu adalah hablum minallah dan hablum minanas, yaitu adalah hubungan antara manusia dan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya yang merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya adalah rancangan interior masjid ini sederhana, minimalis dengan hiasan minimal berupa ornamen geometrik dari bahan baja anti karat, sifat gaya arsitektur dan ragam hias geometris sederhana, bersih, dan minimalis ini mengandung makna bahwa dalam kesederhanaan terkandung keindahan. Pada dinding utama yang menghadap ke arah mihrab kiblat masjid ini, kita dapat melihat adanya tulisan lafaz Allah dan lafaz Nabi Muhammad di sebelah kiri. Dan juga jika kita perlihat ini dengan lebih jelas lagi, yaitu adalah sebuah ukiran dari surat Toha ayat ke-14. Selanjutnya adalah bentuk dari menara masjid, yaitu adalah foto dari menara masjid ini dengan tinggi total sekitar 66,66 meter yang melambangkan jumlah dari surat ayat Al-Quran, dengan tinggi puncak dari menara yaitu adalah 30 meter, yaitu adalah jumlah dari keseluruhan juz dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah luas bangunan masjid. Luas bangunan masjid mencapai 26% dari kawasan seluas 9,32 hektar. Yang selebihnya adalah halaman pertamanan, dan pada masjid terdapat sebuah air mancur yang dapat kita lihat dapat menyemprotkan tinggi sebanyak 45 meter. Yang merupakan salah satu lambang dari tahun kemerdekaan Indonesia. Hola, Stad. Oke. Baik, antum fokus pada arsitektur ya. Ini bukunya kayaknya ganti-ganti ya. Misalnya antum kemarin kan bicarakan arsitektur di daerah yang Timur Tengah misalnya. Nah sekarang tiba-tiba ke Indonesia. Makanya sebelum itu antum silakan antum terangkan mana-mana simbol arsitektur yang ada di Timur Tengah itu, di mana itu ternyata ditiru di Indonesia. Seperti itu kira-kira ya. Sebenarnya udah bagus nih kajian yang cukup langka karena menyampaikan tentang arsitektur itu. Tapi itu tadi, sebelum kita keburu-buru ke Indonesia, kita perlu menjelaskan bahwa emang arsitektur di Indonesia itu punya pengaruh atau dipengaruhi. Ya, di antaranya pengaruh-pengaruh dari model-model arsitektur ya luar negeri dan lain sebagainya itu tadi. Ya, supaya kita bisa melihat pencampuran budaya dalam Islam di Indonesia. Gitu ya. Terima kasih. Silakan ditambahkan. Ya, silakan selanjutnya. Ustaz Afwan, Anafan. Pak ya, Nifa boleh. Ini Ustaz Anissa Agmelia, Ustaz. Oh iya, Anissa ya. Anissa Agmelia, silakan. Oke, sudah kelihatan. Ini Ustaz, kemarin di jurnal juga bahasa Inggris, terus terjemahkan di bawah Khalifah Al-Ma'mun memerintah 813 sampai dengan 833, Al-Khwarizmi menjadi anggota Rumah Kebijaksanaan atau Dar al-Hikmah, semacam akademi ilmuwan yang didirikan di Baghdad, mungkin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, tetapi karena keunggulannya untuk kepentingan Al-Ma'mun, pelindung besar pembelajaran dan pendidikan ilmiah. Untuk Al-Ma'unlah, Al-Khwarizmi menyusun risalah astronomisnya dan aljabarnya. Juga didedikasikan untuk penguasa itu menggunakan sistem Al-Romawi kuno, membuat matematika tingkat lanjut
nyaris mustahil dengan sistem bilangan dari 0 hingga 9. Al-Khwarizmi mampu mengembangkan bidang-bidang seperti aljabar yang awalnya ia gunakan untuk menghitung hukum waris muslim. Dia lebih banyak membangun geometri orang Yunani dan mengembangkan ide dasar yang dapat dikenali oleh banyak siswa matematika sekolah menengah saat ini. Tapi masalah sebenarnya tetap dengan angka 0. Itu tidak dapat dibuktikan ada menggunakan matematika. Teks-teks India kuno bersikeras 0 dibagai 0 sama dengan 0. Tapi Al-Khwarizmi tahu bahwa pembagian apapun dengan 0 tidak mungkin. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa 0 harus diterima begitu saja tanpa dibuktikan. Selanjutnya, ia melaporkan kepada Khalifah Al-Ma'mun bahwa kepercayaan kepada Allah adalah sama. Tidak dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tetapi harus diterima dengan iman dan agama. Iman dalam agama. Al-Khwarizmi adalah seorang filosof sekaligus matematikawan. Selain matematika, ia menulis ringkasan geografi yang mencantumkan garis lintang dan garis bujur dari 2.400 kota di seluruh dunia. Dia juga menulis buku tentang astrolabe, jam matahari, dan bahkan kalender Yahudi. Selama 700 tahun setelah kematiannya, matematikawan Eropa mengutipnya dalam karya mereka menyebutnya sebagai algoritmi, kata modern untuk rumus matematika yang kompleks. Algoritma berasal dari namanya. Warisannya tetap hidup, bahkan jika dunia modern yang dia bantu bangun telah merupakan kontribusinya. Oke. Ya, syukran. Itu bolehlah untuk itu seperti tadi punyanya Hanifah itu bisa mencari karyanya Al-Khwarizmi itu. Ya. Nah, maksudnya kita bukan seperti cerita ya cerita para nabi itu bukan ya. Tapi ini maksudnya gini, Al-Khwarizmi itu kehebatannya apa atau apa yang dikutip di Eropa. Itu hampir mirip seperti teman kita tadi yang melacak penerjemahan karya dari ulama muslim. Ya. Nah, itu contohnya begitu. Jadi kita fokus pada satu melacak alur penerjemahannya ini kemana. Jadi kan kita kan biasa mendengar ceritanya Al-Khwarizmi itu hebat menemukan ini. Ya, sekarang apa yang ditemukan dan bagaimana prosesnya. Nah, itu dia yang orang pengen tahu. Ya, apakah Al-Khwarizmi itu tidur, terus bangun tidur dia menemukan angka 0? Nah, itu kan juga ini. Kayak yang tadi kan kita dapat melihat ternyata Al-Idrisi juga melihat hazanah ilmuwan geografi kuno. Nah, itu dia bagus sekali. Lalu mengoreksi beberapa unsur-unsur seperti jarak bumi dan posisi bumi dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dicari orang. Itu kehebatannya itu yang dishow-kan itu. Itu ya. Itu Anissa ya, terima kasih. Tolong difokuskan ke itu, melacak penerjemahan karyanya atau kehebatannya itu dijelaskan lagi ya dalam bentuk seperti yang disampaikan oleh dua teman kita yang baik tadi itu, siapa namanya? Hanifah dan siapa tadi? Arini ya? Arini, Ustaz. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Tatapan, Ustaz. Ya. Siapa ini? Apalia, Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang lanjutan dari jurnal yang saya teliti kemarin. Antum ngasih kemarin kan saya ngebahas tentang besi. Terus antum ngasih saya jurnal tentang dual Quran Revelation Iron is a sand down metal. Nah, terus kata antum Ana sudah fokus ke sini. Ya udah, terus Ana bahas sedikit tentang pembukaan dari pembukaan apa sih? Maksud penjelasan awal dari besi. Besi simbol kimia Fe memiliki nomor atom 26 yang menandakan bahwa ia memiliki 26 isotop. Angka ini stabil sepanjang semua varian besi. Besi memiliki beberapa isotop. Isotop yang paling
Ya. Isotop yang paling banyak adalah Fe56. Fe56 adalah perkiraan berat atom dari isotop ini. Isotop Fe57 adalah salah satu dari 4 isotop stabil. Sebenarnya terletak di antara Fe56 dan Fe58, menempatkannya di posisi tengah di antara 3 yang paling stabil isotop. Isotop kurang stabil keempat adalah Fe54. Al-Quran tampaknya menunjukkan bahwa besi itu sesuatu yang diturunkan dan bukan dari bumi ini. Bukan ide asing bagi ilmu pengetahuan abad ke-20. Kata anzalna dari Arab diterjemahkan sebagai diturunkan dan digunakan untuk besi di ayat 25 dan dianggap memiliki metafora makna untuk menjelaskan bahwa zat besi telah disediakan untuk manfaat rakyat. Namun, secara arti harfiah dari istilah tersebut ada dipertimbangkan, yaitu secara fisik diturunkan dari langit. Karena penggunaan kata ini tidak digunakan di Al-Quran kecuali secara harfiah, seperti turunnya hujan atau wahyu. Ayat ini menunjukkan ilmu yang sangat penting keajaiban sejak temuan astronomi modern telah diungkapkan bahwa besi yang ditemukan di dunia berasal dari bintang raksasa di luar angkasa. Malah, Ustaz. Ya, jadi itu ya. Antum gali lagi itu tentang mengapa besi itu disebutkan bahwa ia diturunkan. Ya. Itu pertama dari segi kimia, gitu toh? Ya. Dari segi kimia itu kalau antum belajar kimia ya, dalam deret kimia dan juga dalam tabel-tabel periodik itu besi itu ada di mana? Jadi dia termasuk tabel periodik yang ditambahkan bukan pada unsur tanah atau bukan pada unsur ya katakanlah senyawa lah ya, bukan senyawa atau juga bukan yang lainnya. Nah, jadi dia seperti itu. Dia punya senyawa yang berbeda. Ya. Kayak gitu ya. Jadi boleh menjelaskan secara detail dari segi ini, mengungkap dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh orang. Nah, ini juga termasuk fokus yang baik. Silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Siapa? Amalia ya? Oke. Silakan yang lainnya. Ustadz Afwan, ini Ustadz sebelumnya ini Devi baru ngasih tahu saya kalau dia sakit. Oh ya sudah. Ya. Syukran, Ustadz. Halo? Selanjutnya siapa ini? Halo, halo, halo. Halo? Yang mau menyampaikan? Putri Anggia juga boleh? Atau siapa itu? Ya, sudah kelihatan. Ya, silakan. Sudah kelihatan.
teks Arab kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Canon of Medicine oleh Gerard of Cremona pada abad 12 dan ke dalam bahasa Ibrani pada tahun 1279. Dalam Canon of Ini Medicine. siapa ya ini ya? Halo, siapa ini ya? Ya, Ustaz. Ini namanya siapa ini? Putri Anggia. Ustaz. Putri Iya, Anggia. iya. Silakan. Ibnu Sina dalam bahasa Inggris namanya adalah Avicenna. Avicenna dianggap sebagai ayah dari ilmu psikoanalisis melalui perluasan teori temperamen untuk memasukkan mentalitas, emosi, moralitas, kesadaran diri, gerakan, dan mimpi. Avicenna menemukan suatu kondisi menyerupai skizofrenia atau gangguan mempengaruhi kemampuan seorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik, dan menggambarkannya sebagai junun mufrid dengan karakteristik gejala seperti agitasi, perilaku, dan gangguan tidur, memberikan jawaban yang tidak tepat untuk pertanyaan, dan kadang-kadang ketidakmampuan untuk bicara. Ibnu Sina juga seorang ahli bedah. Dia melakukan praktik bedah yang rumit seperti mengentaskan pembengkakan kanker pada periode permulaan, membedah kelenjar tenggorokan dan batang tenggorokan, membuang bisul pada kristalan di paru-paru. Temuannya sampai kepada penyakit saraf neurastenia, di mana Ibnu Sina merupakan perintisnya. Ia mengemukakan rincian cara mengeluarkannya dan kewaspadaan yang harus diperhatikan, dan mengajarkan cara-cara pembedahan dengan melakukan penyuntikan bawah kulit pasien dengan menggunakan cara pembiusan untuk mengobati luka disinfection. Dalam pengobatan dengan obat-obatan dijelaskan oleh Ibnu Sina dalam bukunya The Canon of Medicine bahwa ada 3 aturan dalam memilih obat-obatan. 1. Seleksi sesuai dengan kualitas, baik panas, dingin, lembab, kering. 2. Pemilihan jumlah yang akan diberikan, dosis. Dalam hal ini ada 2 subdivisi. A. Pengukuran dalam hal berat badan. B. Pengukuran kualitas derajat panas dingin. 3. Aturan relatif terhadap waktu pemberian. Ibnu Sina juga berpendapat tentang sistem imun atau kekebalan tubuh dalam teori pengobatan atau penanggulangan terhadap beragam penyakit pada tubuh manusia. Menurutnya, jika kondisi tubuh dalam keadaan fit, maka akan kebal terhadap penyakit yang menyerangnya. Sebaliknya, jika tidak fit, maka akan mudah terserang penyakit. Dan tindakan pengobatan tidak berfungsi dengan baik. Menurutnya juga kondisi kejiwaan, suasana hati seseorang juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh terhadap penyakit. Halo, Ustaz. Oke. Jangan lupa ya, yang diterjemahkan itu di-footnote-kan ya. Ini terjemahannya mesti ada footnote-nya, dan juga jangan lupa di-upload di Google Drive. Ya, progresnya dikumpulkan jadi satu seperti yang punya teman kita barusan itu, satu Word itu semua progresnya. Jadi nanti saya bisa melacak sebelumnya apa gitu. Jadi jangan satu file ya, seperti yang tadi ada juga yang satu file. Jadikan satu aja, kan bisa antum pisah dengan apa begitu. Ya gitu, terima kasih. Silakan selanjutnya. Halo, selanjutnya.
Laili Fadlatul Ustaz. Oh iya. Dalam tulisan George Saliba, ia mengatakan bahwa karya Ibnu Shatir telah ada cukup banyak indikasi yang masih ada di kitab Nihaya untuk memberi kita gambaran sekilas tentang sikap Ibnu al-Shatir terhadap hubungan antara teori dan observasi dalam astronomi. Hasil utama yang diperoleh dari pengamatan ini bagaimanapun adalah eksentrisitas matahari, dan dengan demikian perasaan maksimum matahari dan posisi dari puncak matahari. Meskipun ia tidak memiliki rincian lebih lanjut tentang penggunaan metode ini oleh Ibnu al-Shatir, ia dapat dipastikan bahwa dia benar-benar menggunakannya. Karena George tahu dari teks Nihaya bahwa Ibnu Shatir menggunakan parameter baru untuk persamaan maksimum matahari, yaitu 2:2, 6 derajat. Jelas berasal dari pengamatan karena berbeda dengan nilai-nilai yang diberikan oleh Ptolemy dan astronom berikutnya, dan mempertahankan bahwa menurut pengamatannya puncak matahari bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari presesi. Oke. Ini tadi Laili ya? Nah, Ustaz. Itu dilanjutkan lagi ya itu ya. Itu sudah mulai fokus pada karyanya Ibnu Shatir. Ya, terima kasih. Ustaz. Oke. Lanjutnya. Halo, halo. Fairiza Tafida, Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Kan kemarin saya mencari tentang Al-Asma'i. Nah, tapi ketika mencari bukunya itu nggak ada, Ustaz. Oh iya. Ya, kasihan sekali ya. Terus ini dapat lagi tentang ilmuwan Muslim Al-Jahiz, Ustaz. Siapa itu Al-Jahiz? Ini ya. Ya, silakan. Al-Jahiz memiliki nama lengkap Abu Usman Amr Ibnu Bahar Al-Kinani Al-Fuqaimi Al-Basri.
Beliau lahir di Basra, Irak pada tahun 776. Seorang ilmuwan Muslim yang hidup pada masa kejayaan peradaban Islam. Meski beliau lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin, Al-Jahiz adalah orang yang beruntung karena hidup pada salah satu babak paling menarik dari sejarah intelektual manusia. Di Basra, Al-Jahiz menjalani pendidikan menimba ilmu di bawah bimbingan beberapa ulama Islam terkemuka. Beliau memulai karirnya sebagai penulis saat masih tinggal di Basra. Dia menulis sebuah esai tentang lembaga kekhalifahan yang mendapat sambutan baik dari penguasa di Baghdad. Sepanjang karirnya, ia telah menulis lebih dari 200 buku. Sayangnya, perjalanan sejarah telah membuat banyak dari karya-karya emas itu hilang. Dari sekitar 200 buku, hanya sekitar 30 buku yang berhasil diselamatkan. Beberapa bukunya antara lain The Art of Keeping One's Mouth Shut, Arab Food, In Place of Merchant, dan Kitab Al-Hayawan atau Book of Animals yang merupakan karya terpenting Al-Jahiz. Kitab Halo, halo. Terputus? Dengan gambar-gambar. Apanya? Ya, lanjut. Serta dilengkapi dengan gambar-gambar dan penjelasan yang detail. Pada buku yang sama, ia juga mengulas tentang kuman, teori evolusi, adaptasi, dan psikologi hewan. Kitab ini merupakan buku pertama yang mengungkap berbagai aspek biologi dan zoologi hewan, seperti klasifikasi binatang, rantai makanan, seleksi alam, dan evolusi. Al-Jahiz setidaknya sudah menulis dengan jelas bagaimana hewan yang lebih besar bisa menakuti hewan yang lebih kecil ukurannya. Semua 3 hal penting dalam Baik. Itu antum fokus pada apa? Biologi Al-Jahiz itu. Tim jadi. Mana? Ya, Ustadz. Ini fokus pada karya siapa antum? Karyanya Al-Jahiz, Ustadz. Saya gini, karyanya Al-Jahiz itu apa aja? Saya mencarinya ini Kitab Al-Hayawan. Ya, sudah antum baca Kitab Al-Hayawan itu? Sudah sedikit, Ustadz. Ya, itu antum bandingkan dengan komentarnya itu aja. Ya, atau antum cari topik yang unik dalam Kitab Al-Hayawan. Ya, antum coba cari. Gitu ya. Nah, Ustadz. Silakan.
Halo, halo. Selanjutnya. Begitu, itu nanti logonya apa, menjualkan apa, itu sebenarnya yang pengen kita tahu dan diketahui orang. Ya, itu didalami lagi ya. Nah, kenapa kok apa legenda Mesir itu burung finik itu melambangkan apa? Nah, itu juga gitu, antum jelaskan seperti dipakai footnote seperti yang dijelaskan oleh teman kita siapa tadi? Hanifah ya. Nah, Hanifah tadi itu kan menjelaskan tokohnya dikasih footnote, ada nama asing dikasih footnote. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh mengomentari suatu artikel, kita jelaskan ini pokok-pokoknya apa, yang tidak mafhum buat kita itu kita kejar. Ini burung finik legenda Mesir ini melambangkan apa? Apa dewa? Apa-apa? Kenapa burung finik doang? Kenapa nggak buaya? Atau kenapa nggak Anubis misalnya begitu? Atau kenapa nggak apa? Lah itu dia. Itu menarik untuk kita bicarakan di sini. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya boleh. Halo? Ayo yang belum, masih ada beberapa nama yang belum, seperti Devi Nur, belum? Khairunisa Larasati, Nike, Nurul, Ustaz Afwan, Devi Nur sakit. siapa? Oh iya. Oke. Ini Ustaz Ninis Khairunisa Larasati juga sakit Ustaz. Oh iya iya iya. Ini akibat latihan KA atau gimana nih kok sakit-sakit ini? KA-nya kapan ya, Di Putri ya? Iya, Ustaz banyak yang sakit. Ini juga Ustaz. Ya iya iya sudah ya, saya semoga lekas sembuh semuanya. Niko juga sakit Ustaz. Wah ya udah. Niko Ini KA-nya kapan?
KA-nya kapan? KA-nya kapan KA-nya? Oh, Ini KA. TKA tanggal 19. Oh, 19. Ya, ya. Nurul Aulia ada? Kayaknya ada ini mestinya. Tadi ada Hadir. Jadi Hadiroh. Yang sakit nih ke Ustaz. Iya, ya, sudah. Sudah saya tandai. Sama ini Ustaz, Zakia Lutfi Ustaz, sakit. Zakia Lutfi, ya oke. Berarti tinggal Nurul Aulia dan Zidana. Karena tadi Hadiroh. Halo, ayo yang Hadiroh bisa nyampaikan? Halo, ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup dan kita pindah ke pelajaran yang lain. Enggak masalah. Halo, tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pelajaran yang lain. Mungkin teman-teman akan sudah ingin presentasikan. Nah, boleh-boleh saja. Nurul Aulia ada? Mau presentasi? Nurul Aulia? Kalau pengen presentasi nanti bisa dipresentasikan. Sementara saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.